Woi geng, balik lagi bareng gue Putu Chris. Kali ini gue bakalan ngebahas alur cerita film bertema bela diri yang berjudul Undisputed 3. Langsung aja masuk yang bacot, tonton. Film dimulai di sebuah penjara di Rusia. Di penjara ini sedang diadakan sebuah pertarungan antara Saikov dan petarung lainnya. Pertarungan dimenangkan oleh Saikov. Pertarungan penjara ini sudah lama diadakan. Seorang mafia melakukan taruhan untuk pertarungan ini. Dia bernama Gaga. Sedangkan Saikov adalah petarung miliknya. Kemudian scene berpindah ke tukang pel atau tukang bersih toilet bernama Yuri Boyka. Rambutnya gondrong dan kelihatan gak terurus. Gaga dan anak buahnya yang lewat di sana gak sengaja menjatuhkan uang. Gaga menawarkan uang yang jatuh itu kepada Boyka, tapi dia gak mau menerimanya. Malah menginjak uang itu dan pergi gitu aja dengan kakinya yang pincang. Boyka mengajukan permohonan bebas bersyarat, tapi ditolak dengan alasan tindakan kriminalnya yang kejam di masa lalu. Kemudian Gaga datang ke selnya dan menawarkan tempat sel yang lebih baik dan dia akan dipekerjakan di perpustakaan. Boyka menolak tawaran Gaga, tapi dia meminta Gaga untuk memasukkan dia lagi ke arena pertarungan. Gaga menolak permintaannya, menganggap jika dia ikut bertarung sama saja bunuh diri. Kata-kata itu membuat dia melatih kembali lututnya. Flashback di film sebelumnya, Boyka bertarung dan dikalahkan oleh George Chamber. Karena kesombongan Boyka, dia diberi pelajaran dan lututnya dipatahkan. Semenjak saat itu, Boyka jadi pendiam. Walaupun sombong dan arogan, dia pernah dijuluki sebagai petarung terhebat di dunia. Kemudian Boyka memotong rambut dan kumisnya. Dia malah disiram air oleh Boyka. Boyka menantangnya bertarung. Setelah diizinkan oleh Gaga, dia pun naik ke atas arena dan mereka akhirnya bertarung. Pertarungan dimenangkan oleh Boyka. Akhirnya dia bisa kembali merasa seperti dulu. Setelah memenangkan pertarungan, dia dibawa ke penjara Gorgon, Georgia, sebuah penjara dengan keamanan maksimum, untuk mengikuti kompetisi pertarungan yang besar antara semua penjara di dunia. Ketika Boyka sampai di sana, ternyata petarung dari berbagai negara sudah berkumpul. Mereka disambut oleh pimpinan penjara Gorgon, Warden Kus. 8 orang petarung itu memperkenalkan diri. Andrei Kreiss dari penjara Kroasia, Jerry Lem dari penjara Korea, Petros Mavros dari penjara Yunani, Yuri Boyka dari Rusia, Jean Dupont dari penjara Prancis, Turbo dari penjara Amerika, Andriago Silva dari penjara Brasil, dan yang terakhir adalah Raul Quinones alias Dolor dari penjara Kolombia. Setelah menyambut petarung, Warden sempat diledek oleh Turbo. Warden memberinya pelajaran dan memperingatkan kalau penjaranya adalah neraka. Kemudian mereka masuk ke sel. Sebelum itu, mereka melihat arena pertarungan yang sudah disiapkan. Sementara itu para mafia, Gaga, Fernati, dan ketua mafia bernama Rezzo, mereka berencana bertarung untuk petarung yang kemungkinan menang di kompetisi antar penjara. Tapi saat itu, Gaga dan Fernati tetap memilih petarung mereka. Yuri Boyka milik Gaga dan Turbo milik Fernati. Sedangkan ketua mafia memilih Dolor, menganggap dia petarung paling kuat. Di penjara, para petarung diajak keluar oleh Warden Kus untuk mendapatkan udara segar. Tapi ternyata setelah sampai di pertambangan, mereka malah disuruh untuk jadi kuli batu. Di sana Boyka dan Turbo hampir saja berantem karena Turbo terlalu banyak bacot. Setelah mereka berhenti, terlihat Dolor di atas tebing sedang santai membaca buku. Setelah selesai menjadi kuli, mereka kembali ke penjara dan diberi waktu latihan untuk mempersiapkan fisik mereka. Yuri dan Turbo berada di satu ruangan latihan. Saat itu Yuri melihat tato di badan Turbo. Sementara itu Dolor sedang diberi doping. Terlihat di sini kalau Dolor diperlakukan lebih spesial daripada yang lain. Dia bahkan bisa latihan di arena dengan tahanan lain. Akhirnya kompetisi yang sudah ditunggu-tunggu dimulai. Para mafia dari berbagai negara ikut taruhan dalam kompetisi itu. Pertarungan pertama, Petros Mavros dari Yunani melawan Andriago Silva dari Brasil. Para mafia elit duduk di atas ruangan. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan pertama dimenangkan Andriago Silva. Pertarungan berlanjut antara Turbo dari Amerika melawan Andrei Kreiss dari Kroasia. Pertarungan itu dimenangkan oleh Turbo. Fernati kelihatan senang dengan kemenangan itu. Pertarungan ketiga dilanjutkan antara Boyka dan Jean Dupont dari Prancis. Boyka dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Semua tahanan dan sipir penjara sangat kagum melihat aksi Boyka. Pertarungan keempat dilanjutkan antara Dolor dari Kolombia melawan Jerry Lem dari Korea. Pertarungan itu sudah pasti dimenangkan oleh Dolor. Semua petarung yang kalah akan dipulangkan, kata Warden Kus. Tapi ternyata mereka nggak dikembalikan, melainkan di perjalanan mereka diberhentikan di tempat sepi dan ditembak.
scene berpindah ke pertambangan, di mana mereka semua dipaksa jadi kuli lagi. Di sini Boyka dibuat kesal lagi sama Turbo. Dia sangat cerewet dan gak berhenti ngomong. Boyka gak bisa lagi menahan emosinya. Dia memukulnya dan mereka akhirnya berantem. Karena kelakuan mereka ditambang, mereka berdua akhirnya dihukum dan dipindahkan ke sel yang lebih sempit, yang bau dan banyak tikus. Seperti biasa, Turbo yang emang gak bisa diam berteriak saat ditempatkan di sel itu. Gaga dan Fernati yang mendengar petarung mereka dikurung sama sekali gak terima dan berencana menemui mereka. Kemudian mereka bertemu. Boyka dan Turbo bercerita kalau mereka disuruh kerja paksa untuk jadi kuli batu. Mendengar itu, Gaga dan Fernati gak terima dan marah besar. Mereka pergi bertemu dengan Warden. Setelah sampai di sana, ternyata ketua mafia Rezo ada di sana. Rezo mengajak Gaga dan Fernati untuk mendukung Raul Quinones alias Dolor. Rezo memang sengaja mempekerjakan Boyka dan Turbo supaya mereka semakin lemah. Rezo meminta mereka berdua untuk meninggalkan petarungnya dan ikut bertarung untuk Dolor. Rezo juga meyakinkan mereka kalau Dolor pasti menang, sehingga keuntungan mereka berlipat-lipat. Gaga dan Fernati setuju dengan ajakannya. Scene berpindah lagi ke tambang. Seperti biasa, Boyka dan Turbo adu mulut karena bacotnya Turbo yang gak bisa diam. Untungnya mereka gak pukul-pukulan lagi. Sementara itu, Dolor terlihat menyuntikkan doping ke tubuhnya. Kemudian Turbo dan Boyka terlihat makan bersama. Semenjak saat itu, Boyka mulai terbiasa dengan Turbo dan mulai bisa ngobrol santai. Mereka sebenarnya sudah tahu kalau pertandingan itu sudah diatur, sama sekali gak menguntungkan mereka. Mereka menggunakan kerja paksa itu sebagai sarana latihan, dari angkat batu sampai push up. Suatu ketika lutut Boyka kesakitan saat mengangkat batu. Saat ditanya Turbo, Boyka nggak mengakui sakitnya. Turbo yang tahu kalau lututnya pasti bermasalah, kemudian memberikan tanaman yang bisa meredakan sakit Boyka. Mereka jadi lebih akrab. Boyka bertanya mengenai tato di dadanya. Turbo bilang kalau itu gambar putri-putrinya. Turbo bertanya tujuan dia bertarung. Boyka mengatakan kalau Tuhan memberinya satu kelebihan, yaitu menjadi petarung terbaik di dunia, sehingga dia harus memenangkan pertandingan dan pantas untuk dihormati. Scene pindah ke arena kompetisi. Terlihat Gaga sudah menggandakan taruhannya sesuai ajakan Rezo. Pertarungan semifinal akhirnya dimulai antara Boyka dan Andre Silva. Pertarungan dimenangkan oleh Boyka yang membuatnya masuk ke final, sedangkan Turbo akan bertarung dengan Dolor. Seperti biasa, Andre Silva dibawa ke tempat sepi dan ditembak. Scene berpindah, Rezo berbicara dengan Warden Kus. Dia sangat khawatir dengan Boyka dan Turbo, menganggap mereka sangat kuat. Warden punya ide licik. Dia menuduh Turbo melakukan hubungan sesama jenis dengan Boyka, sehingga dia punya alasan untuk memukulinya. Kejadian itu membuat Turbo semakin lemah. Boyka yang saat itu makan sendirian merasa aneh dan kesepian karena nggak ada Turbo yang banyak bacot. Saat akan kembali ke sel, Turbo memanggilnya dan terlihat dia terluka parah. Saat Boyka sedang latihan, dia didatangi Dolor. Ternyata dia tahu masa lalu Boyka yang pernah kalah dengan Chamber dan menganggap Boyka cuma juara toilet. Dolor juga menegaskan kalau dia akan menghabisi Turbo di arena pertarungan. Boyka melanjutkan latihan untuk memperkuat lututnya. Dolor juga terus berlatih. Boyka kemudian mencari Turbo, tapi dia nggak ada di selnya. Ternyata dia juga sedang latihan dengan kondisi badan yang penuh luka. Boyka jadi nggak tega melihat dia bertarung dengan kondisi tubuh seperti itu. Besoknya mereka dipaksa untuk kembali menjadi kuli batu. Di perjalanan, Boyka memberitahu Turbo kalau dia nggak akan bertahan melawan Dolor. Boyka merencanakan sesuatu untuknya. Dia menyuruhnya kabur dari tempat itu karena menurutnya tempat itu nggak aman. Awalnya Turbo menolak, tapi ada seorang bapak tua yang mengatakan nggak ada petarung yang keluar hidup-hidup dari penjara itu. Mendengar itu, mau nggak mau Turbo menuruti Boyka. Sayangnya saat mereka kabur, mereka ketahuan dan mereka berantem dengan sipir-sipir itu. Singkat cerita, Turbo berhasil kabur, tapi Boyka dipukul hingga pingsan. Saat bangun dia sudah berada di sel, di depan Warden Kus dan Rezo. Ternyata komandannya Gaga sudah beralih taruhan ke Dolor. Gaga memastikan kalau dia nggak akan bisa menang melawan Dolor. Boyka merasa marah dan kecewa dengan Gaga, karena selama ini dia adalah komandannya. Gaga hanya tersenyum. Pertandingan final dimulai. Karena kaburnya Turbo, otomatis Dolor menjadi finalis, dan dia bertarung dengan Boyka di final. Kali ini semakin banyak mafia dan penonton yang memasang taruhan, dan pertandingan pun dimulai. Di awal pertarungan, mereka terlihat seimbang dan saling membalas pukulan, membuat para mafia-mafia itu jadi gregetan. Dolor tahu kalau lutut Boyka pernah patah. Dia sengaja menangkap kakinya dan memukul kakinya. Melihat itu, Gaga sebenarnya merasa kasihan. Dolor menggunakan kelemahan Boyka. Dia terus menendang kakinya hingga dia bonyok dan terlempar keluar arena. Saat dia sudah gak berdaya, dia melihat kain pel yang ada di sebelahnya, membuatnya teringat dengan siapa dirinya dulu, juara toilet. Dia mencoba bangkit lagi dengan memperban kakinya dengan kain pel. Boyka kembali ke arena dengan wajah sangarnya. Mereka sempat adu lutut dan membuat kaki Dolor patah.
Wasit menghentikan pertandingan melihat kondisi Dolor yang kesakitan. Dia nggak bisa berdiri lagi. Kemenangan akhirnya dimiliki oleh Boyka. Dengan muka marah, dia menunjuk Gaga. Fernati dan Gaga keluar dari arena itu. Fernati kelihatan sangat kecewa. Dia berniat membunuh Warden, tapi sebelum itu dia menembak Rezo yang sudah membuatnya kalah taruhan. Fernati akhirnya malah ditembak oleh Warden Kus. Setelah pertandingan, Boyka mendinginkan kakinya. Saat itu dia didatangi Warden. Sesuai perjanjian, orang yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan kebebasan. Tapi karena Turbo kabur, Boyka batal dibebaskan. Dia malah akan dieksekusi seperti petarung lainnya yang kalah. Saat akan ditembak, tiba-tiba saja Turbo datang menyelamatkan Boyka. Dan ternyata Gaga sudah menunggu mereka. Ternyata selama ini Gaga hanya menggandakan taruhannya untuk Boyka. Dia tahu kalau Boyka marah, dia akan menjadi semakin kuat. Sehingga Gaga sengaja membuatnya marah. Boyka diberikan sejumlah uang. Dan setelah Turbo kabur, ternyata dia mendatangi Gaga dan meminta Gaga untuk membantunya menolong Boyka. Kemudian Boyka meminta untuk diturunkan di jalan. Saat turun dari mobil, Boyka melakukan perpisahan dengan Turbo. Dan Turbo meminta janji Boyka untuk bertarung dengannya di lain waktu. Turbo dan Gaga pergi meninggalkan Boyka. Film berakhir saat Boyka berlari sambil tersenyum, terlihat bahagia dan bebas.